Bayangkan jutaan investor bisa terlapering karena pasar tiba-tiba ambruk. Oh, waduh, gawat banget ya. Dan tahu nggak, Robert Kiyosaki, penulis buku legendaris Rich Dad Poor Dad, baru aja kasih peringatan keras lagi. Katanya, crash besar sudah mulai, dan ia nyaranin investor buat segera beralih ke aset kayak emas, perak, Bitcoin, bahkan Ethereum. Tapi, tunggu dulu. Wow, kalau beneran begitu, apa hubungannya sama dunia pajak kita di Indonesia? Nah, ini dia yang jarang banget dibahas, dan kita bakal kupas bareng-bareng. Kiyosaki bilang begini, massive crash beginning, millions will be wiped out, protect yourself, silver, gold, Bitcoin, and Ethereum will protect you. Waduh, kedengarannya serius banget, ya? Menurut dia, uang fiat alias uang kertas yang dicetak negara tuh udah kayak uang palsu karena nilainya makin lama makin turun. Makanya banyak orang kaya sekarang lari ke aset real seperti emas dan perak. Sekarang kalau kita tarik ke konteks Indonesia, kalau pasar global goyah, efeknya bisa kemana-mana. Dari nilai tukar rupiah, harga barang, sampai arus investasi domestik. Dan ujung-ujungnya, yes, bisa berdampak juga ke pajak. Nah, dari sisi perpajakan, ada beberapa hal penting nih yang perlu kita paham. 1. Penghasilan atau capital gain. Misalnya, seseorang jual aset kayak logam mulia, kripto, atau saham untuk pindah ke safe asset. Seperti saran Kiyosaki tadi. Nah, selisih keuntungannya itu bisa kena pajak loh. Sekarang, pajak atas kripto dan aset digital di Indonesia juga makin diperketat. 2. Nilai tukar dan inflasi. Kalau rupiah melemah, harga-harga naik, penghasilan real menurun, orang biasanya cari pelindung nilai lewat aset real. Tapi, kalau dari lindung nilai itu kita dapat untung, wow, hati-hati, itu bisa kena pajak juga tanpa disadari. 3. Pencatatan dan pengungkapan aset luar negeri. Buat yang punya emas di luar negeri atau simpan kripto di exchange asing, hati-hati ya, kalau nanti ada crash besar dan pemerintah perketat pelaporan, bisa-bisa kena sanksi pajak kalau nggak dilapor dengan benar. Waduh, jangan sampai deh. Sekarang, yuk lihat studi kasus Pak Simbolon. Pak Simbolon, 55 tahun, tinggal di Surabaya. Awalnya, tahun 2024, dia nabung di deposito dan reksadana saham. Tapi begitu baca peringatan Kiyosaki, langsung panik sedikit dan pindah ke logam mulia, emas dan perak, plus sedikit kripto. Modal awalnya 100 juta rupiah di saham dan reksadana. Pasar turun 20% karena gejolak global. Waduh, siapa yang nggak panik? Akhirnya, Pak Simbolon beli emas 30 juta rupiah, perak 20 juta rupiah. Di akhir 2025, harga emas naik, dia jual, dapat untung 5 juta rupiah, peraknya belum dijual. Sekarang kita bahas dari sisi pajaknya ya. Keuntungan 5 juta rupiah dari penjualan emas itu tetap harus dicatat sebagai penghasilan tambahan. Mungkin belum kena pajak langsung kayak saham, tapi tetap wajib dilapor di SPT tahunan sebagai penghasilan lain-lain. Emas dan perak yang masih dipegang, catat nilai wajarnya, biar nanti kalau dijual kita bisa tahu potensi pajaknya. Kripto yang dibeli, kalau nanti dijual, kena PPh final sesuai aturan aset digital. Dan kalau walletnya di luar negeri, wajib banget dilapor. Jadi pelajaran penting dari Pak Simbolon ini, diversifikasi boleh, tapi jangan lupa kewajiban pajaknya. Jangan cuma fokus ke apa asetnya, tapi juga bagaimana laporannya. Dan ingat, kalau banyak orang mulai pindah ke aset alternatif seperti emas atau kripto, biasanya pemerintah juga mulai memperketat pengawasan pajaknya. Wow, jadi bukan cuma soal gimana nyelamatin uang, tapi juga gimana nyelamatin diri dari masalah pajak. Jadi, yuk tetap cerdas, tetap update, dan pastikan setiap langkah investasi kita juga aman dari sisi perpajakan. Karena ingat teman-teman, lindungi aset, tapi juga lindungi diri dari risiko pajak. Setuju?